Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Yahra dari kelas 3B04, mata kuliah Akuntansi Internasional yang dibimbing oleh Bapak Suyanto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan penerapan akuntansi di negara Indonesia, Kanada, dan Brunei Darussalam. Yang pertama, akuntansi di negara Kanada. Akuntansi di Kanada ada 3 lembaga yang menangani akuntansi: The Canadian Institute of Chartered Accountants atau CA, The Certificate General Account Association of Canada atau CGA, dan The Society of Management Account of Canada CMA. Program CA difokuskan menjadi akuntan publik dan kandidat harus memiliki pengalaman auditing dari kantor akuntan publik. Memberikan kebebasan bagi kandidatnya untuk memilih karir di bidang keuangan. Program CMA memfokuskan diri pada akuntansi manajemen. Selanjutnya, akuntansi di negara Kanada. Sistem pelaporan keuangan di Kanada telah mengalami perubahan yang luar biasa sejak standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS telah diadopsi sebagai Canadian Standard Akuntansi Keuangan atau PSAK untuk perusahaan public accountable dan entitas bisnis pemerintah. Dalam standar masa lalu Kanada untuk akuntansi keuangan dan pelaporan oleh perusahaan publik tersebut dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi atau ACSB. Karena adopsi IFRS, yang ACSB telah aktif dalam memantau konten teknis dan waktu pelaksanaan standar untuk perusahaan publik. Kanada diwajibkan untuk melaporkan berdasarkan IFRS lambat-lambatnya 2011. Akuntansi Standar Internasional atau IASB bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mempublikasikan SAK yang telah semakin diadopsi secara global dengan atau tanpa adaptasi. Lalu, akuntansi di negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam Accounting Standard Council (BDASC) didirikan pada tanggal 1 Agustus 2011. Melalui penegakan Accounting Standard Order atau ISO 2010, BDASC bertugas untuk mengeluarkan aplikasi standar akuntansi untuk perusahaan dan badan-badan lainnya yang ada di Brunei Darussalam. Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa Yang Mulia Sultan Brunei Darussalam telah menyetujui untuk penegakan standar akuntansi Order 2010. Lalu, akuntansi di negara Brunei. Tujuan utama dari Accounting Standard Order adalah untuk mengawasi praktek dan profesi di sektor jasa akuntansi oleh akuntan publik di Brunei dan untuk memastikan bahwa akuntan publik mematuhi standar dan persyaratan prosedur yang ditentukan oleh kepentingan publik. Langkah itu diambil dalam penegakan pemerintah. Sultan Brunei juga telah menyetujui pembentukan komite, yaitu Komite Pemantau Akuntan Publik yang akan bertanggung jawab untuk mengawasi akuntan publik dan mengawasi praktik akuntansi. Akuntansi di negara Brunei. Diharapkan bahwa standar akuntansi Order 2010 di Brunei Darussalam akan membawa berbagai manfaat pada masyarakat, termasuk meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam menyusun dan penyajian laporan keuangan oleh perusahaan komersial untuk memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi, sementara pada saat yang sama memenuhi persyaratan yang terkait. Selanjutnya, akuntansi di negara Indonesia. Standar akuntansi adalah suatu metode dan format baku dan dalam penyajian informasi laporan keuangan suatu kegiatan usaha. Standar akuntansi dibuat, disusun, dan disahkan oleh lembaga resmi atau standard setting body. Di dalam standar ini dijelaskan transaksi apa saja yang harus dicatat, bagaimana cara mencatatnya, dan bagaimana penyajiannya. Lalu, akuntansi di negara Indonesia. Standar akuntansi ini adalah permasalah utama akuntan dan sebuah penggunaan laporan yang memiliki kepentingan terhadapnya. Oleh karena itu, metode dan format penyusun standar akuntansi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Standar akuntansi ini akan berubah dan berkembang sesuai tuntutan di masyarakat. Akuntansi di negara Indonesia. Standar akuntansi di Indonesia saat berkembang menjadi 4, yang dikenal dengan 4 pilar standar akuntansi. Keempat pilar standar tersebut disusun dengan mengikuti perkembangan dunia usaha. 4 pilar
standar itu adalah: yang pertama, standar akuntansi di keuangan atau SAK; yang kedua, standar akuntansi keuangan badan usaha tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap; yang ketiga, standar akuntansi keuangan syariah atau SAK syariah; dan yang terakhir, standar akuntansi pemerintah atau SAP. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.